Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Satgas Damai Kartens menangkap pimpinan organisasi Papua Merdeka di Paniai. Ratusan warga yang mengungsi karena banjir mulai terserang penyakit. Minyak tanah di Merauke langka, warga harus antre lama mendapatkan minyak tanah. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap pimpinan organisasi Papua Merdeka atau OPM wilayah Doko G, Paniai, Papua Tengah. Petrus PK diringkus aparat saat berada di Kampung Wagete, Kabupaten Deyai. Pelaku tak berkutik saat diringkus. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan Petrus PK masuk dalam buronan Polda Papua sejak 2016. Telah berhasil menangkap 1 orang DPO KKB atas nama Penny Peki alias Petrus Peki. Untuk lokasi penangkapan yaitu di Kampung Wagete 1, Distrik Tigi, Kabupaten Deyai. Yang bersangkutan merupakan KKB aktif wilayah Totiu, Kabupaten Paniai, dengan jabatan sebagai Komandan Operasi Umum Markas Dokoke. Perlu diketahui bahwa Penny Peki ini merupakan DPO Polda Papua dari tahun 2016. Petrus PK merupakan pimpinan KKB wilayah Paniai. Sejak 2016, Petrus PK memimpin anak buahnya melakukan teror di wilayah Paniai, Deyai, dan Dogiai. Terakhir, aksi mereka membunuh seorang warga pada akhir 2023. Arthur melaporkan dari Kabupaten Deyai, Papua Tengah. Sudah hampir 2 pekan banjir melanda di 3 kampung di Merauke, yakni Kampung Telaga Sari, Kampung Sumber Rejeki, dan Kampung Kurik 6. Walaupun air perlahan sudah mulai surut, namun warga belum bisa beraktivitas karena air masih tinggi. Warga untuk sementara masih harus bertahan di pengungsian dan belum bisa kembali ke rumah mereka. Parahnya, kondisi mereka di pengungsian juga semakin buruk. Mereka khususnya orang tua mulai terserang penyakit seperti gatal-gatal. Sebagian pengungsi yang menderita sakit saat ini sudah dibawa ke puskesmas setempat dan mendapatkan perawatan. Dari sekian banyak pengungsi ini sudah ada yang menderita sakit Pak Yadi? Sudah Bapak. Berapa orang Pak? Ada beberapa orang sementara ini di Pustu. Kalau keluhannya apa Pak Yadi? Keluarnya gatal-gatal, terutama gatal-gatal ya. Oh gitu. Nah mereka yang ngeluh sakit itu apa orang tua, apa anak-anak? Orang tua. Orang tua. Rata-rata orang tua semua. Ini ada dapur umum dikelola dari ibu PKK dengan ibu dari Muslimat NU. Muslimat NU ya. Berapa jiwa? Ini bukan total kepala keluarga, jiwa berapa sih? Iya, semuanya ada berapa? Jiwa ini kalau untuk makan ini kami drop ke Telaga Sari sendiri. Untuk ke Kampung Telaga Sari itu 1 hari minta 700 bungkus. 700 bungkus ya. Terus ke Salur 3, ke Sumber Rejeki kita juga drop untuk makan pagi, siang, sore. 700. Kalau di sini Pak? Kalau di sini di rumah warga ini sekitar 200-an lah Pak. Di sini dengan ya di rumah warga ya. Jadi kita siapkan semua, kita siapkan nasi dari dapur kita, dapur umum kita. Salur Indah. Sampai hari ini apakah sudah ada dukungan dari pemerintah Pak? Sudah Pak, dari Pemkab ya? Dari Pemkab dengan dari Badan Penanggulangan Bencana itu. Yang kemarin sempat turun di Telaga Sari, terus dibawa kemari. Bantuannya apa itu? Bantuannya mie instan, air mineral dengan beras. Ini kemungkinan masih terus bertambah Pak? Masih, ini karena masih debit air masih naik. Saat ini ada sekitar 200 warga yang mengungsi di Balai Desa Salor.
Bantuan sudah berdatangan seperti beras, air mineral, hingga mie instan. Mereka berharap banjir segera surut sehingga mereka bisa pulang ke rumah dan beraktivitas kembali. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ditemukan tempat penyimpanan stok Pajero di Polsek Onggaya Merauke memusnahkan puluhan jerigen berisi minuman keras lokal. Minuman keras ini diproduksi secara diam-diam dan dijual bebas di masyarakat. Polisi menemukan minuman keras ini di semak-semak dan rencananya akan dibawa ke kota Merauke untuk dijual. Polsek Onggaya saat ini gencar merazia minuman keras di Merauke untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mendatang. Dan dalam operasi itu berhasil Kapolsek beserta anggotanya mengamankan 4 jerigen yang ukuran 25 liter berisi bahan sagero, kemudian 13 jerigen ukuran 5 liter. Nah, itu ditemukan di semak-semak yang disembunyikan oleh para pelaku. Kemudian hasil temuan bahan miras itu langsung dimusnahkan di tempat. Sehingga Kapolsek beserta anggota dari Polsek Onggaya melaporkan kepada pimpinan bahwa memang telah dilakukan operasi miras dan itu rutin dilakukan oleh Kapolsek Onggaya maupun para Kapolsek lainnya yang ada di wilayah hukum Polres Merauke. Polisi mengimbau warga tidak membeli miras oplosan karena tidak melalui uji BPOM sehingga bisa membahayakan kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.